video ini berarti kamu pengen banget tahu sebenarnya konten apa sih yang paling berpotensi untuk mendapatkan viewers maupun subscriber paling banyak. Nah, sebelumnya jangan lupa subscribe video ini dan turn on notification biar kamu selalu mendapatkan informasi tentang video-video selanjutnya, karena ke depan aku akan sharing lebih banyak video yang bermanfaat buat kamu sekalian. Nah, sebenarnya video apa sih yang paling banyak bisa mendapatkan viewers? Dulu aku dikasih tahu kalau video yang paling baik mendapatkan viewers adalah yang berhubungan tentang YouTube, karena ini kan di YouTube. Ya, kamu sharing aja tentang info gimana caranya biar bisa mendapatkan views lebih banyak, gimana bisa mendapatkan subscriber lebih banyak, atau gimana bisa mendapatkan lebih banyak jam tayang, yang kayak gitu-gitu. Terus ada juga yang bilang, ya yang lebih berpengaruh adalah yang bisa menghasilkan uang. Misalnya kayak tipsnya gimana berjualan online, gimana tipsnya main Bitcoin, dan lain sebagainya. Nah, tapi setelah aku meneliti berbagai macam, ternyata semua konten ya itu berpotensi untuk mendapatkan views lebih banyak maupun subscriber banyak juga. Kenapa sih? Karena semua konten itu ada pasarnya. Dulu aku mikir, ngapain sih bikin konten yang main game? Karena waktu itu aku nggak suka main game. Jadi aku berpikir, kalau misalnya konten itu tuh kayaknya nggak ada yang suka deh. Tapi ternyata ada orang yang emang suka main game dan menghabiskan banyak waktu seharian di situ. Jadi dia udah main game, tapi dia juga tetap pengen ngeliat YouTube-nya orang yang main game atau yang lagi live streaming main game. Dan ya ada aja pasarnya kayak gitu. Terus dulu aku mikir kalau misalnya tutorial kayak make up gitu kan, pasarnya kecil banget, pasti cuma cewek doang. Kalau cowok kan gak mungkin dia tutorial make up. Tapi ternyata itu juga bisa mendapatkan viewers dan subscriber banyak. Yang artinya kamu membuat konten apapun itu semua berpotensi. Terus kalau misalnya semua berpotensi, aku harus buat konten apa dong? Nah, yang paling mudah adalah buat konten yang paling kamu bisa. Pertama kamu bisa, kedua kamu suka, dan kamu juga expert di situ. Expert ya, oke, bisa. Ya, intinya gini, kamu pertama suka, dan yang kedua kamu bisa. Jadi jangan sampai kamu merasa aku bisa ini, tapi aku sebenarnya nggak terlalu suka sih mengulas tentang ini. Nah, kamu akan jadi nggak nyaman ketika membuat videonya. Tapi di satu sisi, kamu suka, tapi kamu nggak bisa. Kamu pasti bakal banyak terbata-bata dan kamu ya nggak terlalu ngerti juga di situ sih. Akhirnya kamu kayak sering banget kehabisan ide. Kenapa? Karena kamu ya nggak terlalu ngerti bidang itu. Jadi kayak misalnya gini, membahas tentang make up ya. Sementara aku nggak terlalu suka make up, pasti sebentar-bentar aku udah kehabisan ide. Apaan lagi ya yang mau dibahas ya? Karena ya aku juga biasanya gak pakai make up kayak gitu. Nah, seperti itu juga. Jadi ketika kamu mau mikir, misalnya mau buat konten nih, terus kira-kira channelku ini mau bahas konten apa ya secara keseluruhan. Nah, dua hal yang bisa kamu pertimbangkan yaitu kamu suka dan juga kamu expert di bidang itu. Kalau aku sendiri, ketika aku mau mulai YouTube, sebenarnya dulu aku dikasih tahu kalau mau buat YouTube tuh harus yang keren, menarik, yang kamu jalan-jalan biar orang suka nih ngelihatnya gitu. Terus aku mikir, aku pertama gak punya kamera, terus aku juga gak terlalu bisa ngatur-ngatur kamera gitu kan, nama juga gak punya kamera, kapan kita mau belajar ngatur-ngatur kamera gitu. Nah, akhirnya aku mikir apa ya yang bisa aku lakukan yang paling mudah dan paling minim biaya. Nah, akhirnya aku mikir aku punya HP, punya lampu. Lampu juga baru beli karena mau nge-vlog ini, akhirnya aku beli lampu LED. Terus aku mikir apa ya yang paling bisa aku jual. Kalau misalnya tutorial make up, nggak bisa make up juga. Mau tutorial apa lagi ya, motor vlog gitu, nggak punya motor juga. Mau tutorial gimana cara menggunakan kamera, nggak punya kamera. Akhirnya aku mikir ya, selama kuliah ini aku lumayan aktif sih di organisasi kampus, lomba-lomba, terus di bidang akademik juga. Aku mikir kayaknya bisa nih aku sharing sesuatu tentang ini. Akhirnya dulu yang pertama video pertama yang aku sharing yaitu tentang beasiswa Jarum. Kenapa sih aku sharing tentang itu? Karena pas waktu itu kebetulan lagi buka seleksi Jarum. Dan ternyata dari satu video itu dalam waktu 3 bulanan udah bisa mendapatkan 1000 viewers. 1000 viewers dengan sekitar 2000 jam tayang. Dari satu video aja, belum yang lain kayak gitu. Nah, artinya semua konten itu berpotensi. Kalau misalnya kamu ngerasa aku udah buat konten nih udah 2 bulan, 3 bulan, kok masih belum kelihatan hasilnya, coba deh konten satu kali lagi, siapa tahu kontenmu yang selanjutnya setelah ini akan bisa menjadi hit gitu. Jadi itu yang nantinya video tersebut yang akan membantu buat mengerek video-video lain biar dapat views lebih banyak. Yang pasti tetap semangat YouTube-nya dan sampai jumpa di video selanjutnya.